Halo detektif semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Evanil Kais. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana kisah sebuah organisasi bernama Crimson Order yang mempengaruhi jalan kisah kegelapan daripada masa lalu Grimsbrook. Untuk lebih lengkapnya, tonton terus. Nah, jadi sebelum videonya dimulai gitu ya, saya mau bilang terima kasih dulu buat Rio Cece gitu ya, karena sudah merequest topik kali ini. Jadi sebenarnya untuk cerita ini tuh saya pangkas gitu ya, sebenarnya untuk daripada kisah Crimson Order ini tuh dimulai dari kasus 52 sampai kasus 56. Cuma mungkin saya pangkas menjadi, saya ceritakan jadi saya pangkas gitu ya, menjadi kasus 52, 53, 56 itu saya pangkas menjadi 3 kasus itu. Dan nanti untuk alasannya nanti saya taruh di akhir gitu ya. Nah, jadi mengenai sosok daripada Crimson Order ini, jadi sebenarnya Crimson Order ini kalau berdasarkan biodata gitu ya, biodata dari namanya Wikipedia gitu, Kimnankes Wikipedia gitu ya, bahwa Crimson Order ini adalah sebuah organisasi gitu ya, organisasi kegelapan yang menguasai Grimsbrook gitu ya, yang dipimpin oleh 2 generasi. Nah, generasi pertama itu adalah generasi daripada Solomon Grimes, yaitu bisa dibilang adalah sosok pendatang gitu ya, yang nantinya akan menjajah daripada Agent Oloki gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah generasi penerusnya atau bisa dibilang generasi kedua, yaitu adalah Milton Grimes. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kisah awal daripada kisah penyelidikan kenapa Samuel King itu membunuh orang gitu, Samuel King, padahal menurut daripada rekan-rekan kita seperti Jonas atau mungkin dari Ramirez mengatakan bahwa Pak Kepala King ini adalah sosok orang yang baik-baik karena dia mampu memimpin kita di dalam memberantas segala kejahatan yang ada di Grimsbrook ini. Nah, itu nanti kita menyelidiki di kasus 51 ini ya, bagian daripada prolog gitu ya, bagian 51 ini. Situ akan tertik terang bahwa ada seseorang gitu ya, seseorang teman Samuel King yang bernama Stuart Huckabee gitu ya. Itu sebenarnya sih orangnya hilang gitu ya, sebenarnya orangnya hilang karena dia itu tidak ada namanya berkas kayak data-data mengenai kependudukan gitu ya. Cuma yang jelas tiba-tiba dia datang dan mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar mengungkap rahasia pembunuhan Samuel King, dan dia bilang juga bahwa ini akan menjadi dasar bagaimana Grimsbrook ini mempunyai kisah masa lalu yang begitu kelam dan dipimpin oleh satu organisasi yang amat berkuasa. Nah, jadi di situ kita mulai beralih ke kasus 52. Nah, jadi di kasus 52 itu diceritakan bahwa sosok daripada kemunculan daripada orang-orang Crimson Order ini itu sebenarnya dia adalah orang-orang peziarah. Orang-orang peziarah ini itu adalah mungkin orang pendatang-pendatang Inggris yang mereka itu naik kapal peziarah gitu ya, kapal bisa dibilang kapal secara gamblangnya itu adalah kapal pesiar atau mungkin kapal layar. Nah, itu dipimpin oleh sama kakek moyangnya gitu ya, Herman Cavendish gitu. Cuma kalau kalian tahu nanti tulis komentar gitu ya, siapa sih yang menjadi sopir gitu ya, sopir yang laksamana dari ekspedisi orang-orang Crimson Order menuju Grimsbrook gitu ya. Nah, lalu di situ kita di dalam kasus 52 kita akan mencari lebih lanjut bahwa Crimson Order ini tuh memang adalah organisasi yang memang kejam dan otoriter. Jadi otoriter ini maksudnya adalah yang mengatakan bahwa setiap anggotanya itu berhak mengikuti apa kata pemimpinnya. Jadi tidak boleh melawan gitu. Jadi apa yang pemimpin itu katakan maka dilaksanakan. Nah, kita kembali ke cerita bahwa di situ Crimson Order itu menemukan gitu atau diceritakan lah bahwa ada seorang yang bernama Pip Huckabee gitu ya, Pip Huckabee, bahwa dia itu dibunuh karena mungkin melanggar aturan Crimson Order sehingga dia ke rumah si Elma Huckabee gitu. Nah, ini kan bakal menjadi cerita bahwa ini awal mulanya aja Crimson Order ini begini gitu, dia itu membunuh seseorang pengkhianat gitu ya tanpa pandang usia. Yang kita tahu kan bahwa orang itu membunuh mungkin karena dia punya masalah yang besar, terus dengan orang-orang yang besar atau mungkin seumuran gitu ya. Nah, di situ diceritakan itu bahwa
Crimson Order itu dia mulai tinggal tuh di Gamesrock dengan orang-orang Indian Aloki yang mengatakan bahwa dia itu akan mempunyai masa depan yang cerah di kota ini. Nah, lalu kita itu beralih ke kasus 53. Nah, di kasus 53 ini itu menceritakan bahwa mengenai ekspedisi gitu ya, ekspedisi daripada Crimson Order gitu ya. Dia itu ya mungkin karena mungkin sudah beradaptasi dengan lingkungannya antara Crimson Order dengan Indian Aloki. Di situ dia tuh mulai jatuh hati dengan seorang wanita Indian Aloki yang bernama Inaya gitu. Jadi Solomon ini mungkin jatuh hati dengan Inaya karena sih mungkin umumnya mungkin karena parah lupanya gitu ya, apalagi orang-orang pribumi Greensburg itu mungkin masih natural gitu ya, dan mengadopsi nilai-nilai dari para leluhurnya. Nah, di situ ini tuh di dalam investigasi yang kita lakukan di kasus 53, di situ diceritakan bahwa anaknya itu seorang dukun gitu ya, anaknya menuturkan bahwa sebenarnya sih antara kedatangan Crimson Order di Indian Aloki itu justru sangat mengubah daripada kisah ketentraman gitu ya antara Indian Aloki di Gamesblock gitu ya, mengenai cara mereka berkehidupan gitu. Nah, sebenarnya hal itu tuh menimbulkan kecemburuan antara siapa, antara si anak buahnya Keme gitu ya, Keme Peota dengan Inaya. Sebenarnya mereka berdua itu udah dijodohkan gitu ya, cumanya karena mungkin Keme itu kan punya suatu urusan gitu ya, sehingga dia berburu bison selama 3 bulan gitu ya. Dan anaknya bercerita pula bahwa setelah ekspedisi itu dan dia kembali ke Grimsblock gitu ya, atau mungkin bertemu dengan Indian Aloki yang lainnya, itu bahwa hilang gitu orang-orang Indian Aloki itu pada kemana sih gitu. Nah, lalu kan kita kita beralih ke kasus 53 juga, ke 53 juga, yakni kasus investigasi tambahan bahwa di situ yang namanya tempat tinggal daripada Ijen Alok itu dibakar 10 tahun yang lalu berdasarkan penuturan dari Delvin Peota gitu ya. Kita menyelidiki situ bahwa memang sekali lagi gitu ya, di mulai kasus 53 ini itu mulai ada titik terang bahwa antara permusuhan antara Crimson Order dengan Jan Aloki gitu ya. Itu dia melakukan permusuhan bahwa dia tuh ingin sekali Crimson Order menutup daripada jejak masa lalu, artinya nggak boleh ada orang yang tahu mengenai Crimson Order itu bagaimana. Artinya Crimson Order itu pengen ya udah di Gamesblock itu kerja pes gitu ya, dan jangan sampai ada orang yang tahu gitu. Nah, lalu di situ mulai terang bahwa Crimson Order itu adalah musuh bagi Gamesblock gitu, dengan segala kasus-kasusnya, terus mengerikannya gitu ya, dengan terbunuhnya Samuel King dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu kita beralih ke kasus 56. Jadi di kasus 56 ini kita diarahkan atau digiring menuju sebuah tempat atau bisa dibilang sebuah hutan. Nah, situ mengatakan bahwa Crimson Order dalam suratnya, kalau kamu ingin ke hutan hari ini maka bawalah teman. Wih, ada apa nih? Pesan-pesan apa ini? Hanya kan dituruti juga. Bagaimanapun ini kan Crimson Order itu sudah kelewatan karena mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah gitu ya kan. Dicari dan pada akhirnya ketemu sosok Delsin Peota. Jadi Delsin Peota ini tuh punya mungkin kakek moyang gitu ya, namanya itu Keme Peota yang pergi berburu bison selama 3 bulan itu, berburu bison dia. Nah, jadi situ dia dibunuh dengan apa, kepalanya yang disayat gitu ya, jadi diikat, disayat hidup-hidup gitu ya. Pedih men, kayak apa kan gitu. Nah, disitu kita sekali lagi gitu akan berkonsultasi dengan Anake. Ini sebenarnya Delsin Peota ini dibunuh kenapa? Sebagai apa, hipotesis atau namanya dugaan sementara sebelum kita menangkap pembunuh. Dan setelah kita berdiskusi dengan Anake bahwa dia itu ingin membuka namanya kedok masa lalu daripada pernikahan Inaya dengan Solomon tuh, dengan dia mencuri pipa perdamaian si Anake ini. Nah, situ kita menyelidiki tuh di kasus situ dan menemukan bahwa sebenarnya sih mereka itu sebenarnya menikah dan memang yang paling parah di sini ya, yang paling parah adalah ada cerita tarik ulur cerita antara dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama,
dari sudut anaknya gitu ya, dari sudut pandang anaknya, yaitu dukunnya Indian Aloki mengatakan bahwa setelah pulangnya Keme gitu ya, kan Keme sempat pergi 3 bulan berburu bison, lalu kan pulang lagi ke komunitasnya tuh ya. Di situ mulai ada perbedaan bahwa orang yang pertama itu orang-orang Indian Aloki pada kemana. Lalu yang kedua itu adalah kedamaian Aloki itu mulai berubah semenjak apa? Kedatangan mungkin daripada Crimson Order gitu ya, atau mungkin para peziarah di komunitas Indian Aloki ini gitu. Nah, lalu untuk di sudut pandang si Milton Grimes mengatakan bahwa dia itu dia itu nggak hilang, cuma pergi gitu sementara, karena mungkin dia itu kan menikah gitu ya, pasti bagaimanapun kalau berdasarkan hukum adat istiadat gitu ya, bahwa istri itu pasti ikut mempelai lelakinya gitu. Jadi Inaya itu tinggal di Greensbrook bersama komunitas si Solomon ini, atau bisa dibilang Prison Order gitu ya. Nah, di situ kita sempat mengalami buntung cerita, buntung bukti-bukti bahwa ini gimana kita menangkap Prison Order. Nah, mungkin kan situ kita menyelidiki dan pada akhirnya ditemukan bahwa di tempat gitu ya, tempat persembunyian Prison Order gitu ya, tepatnya di tambang emas itu. Di situ ditemukan dari mungkin semacam rel-rel yang biasanya diangkut oleh para pekerja tambang gitu ya, naruh emas. Itu ketemu bukti itu bahwa ada namanya execution order atau perintah eksekusi. Nah, jadi perintah eksekusi itu ditunjukkan sama Adam Benley. Nah, jadi situ kan terungkap nih pembunuhan Samuel King itu karena dia itu ingin keluar. Itu sebenarnya ada di kasus 55, cuma mungkin untuk lebih jelasnya itu ada di kasus 56 ini. Jadi Samuel King itu membunuh Adam Benley dan dia itu bunuh diri, dan orang yang mendalangi ini itu adalah Serena Johnson, atau bisa dibilang adalah ibu wali kota Grimsrock yang mendampingi Howard Johnson ini atau anaknya. Dan situ mungkin secara gamblang atau mungkin secara kenyataan bahwa dia yakin Crimson Order itu menang. Dia yakin Crimson Order menang, maka dia itu mengatakan bahwa kami akan menguasai Grimsrock sepenuhnya gitu. Dan yang melakukan pembunuhan daripada si Delsin Peota ini adalah pemimpin agung gitu kan, pemimpin tercinta lah, yang mungkin yang selama ini jadi momok gini, siapa pembunuhnya dan mengapa sih teror di Grimsburg itu terjadi gitu. Nah, di situ katanya adalah pemimpin agungnya gitu. Nah, di situ mulai jelas bahwa kita menyelidiki kembali, dan pada akhirnya adalah orang-orang Indian Aloki itu nggak hilang, dibantai habis dengan apa? Prasasti yang ditemukan lagi-lagi di tempatnya gitu ya, tempat Crimson Order gitu ya, dengan tulisan di situ dengan gagahnya gitu ya. Mungkin kalau saya prediksi ya, prediksi di gambar itu adalah sosok daripada Solomon yang berdiri di atas dasar-dasarnya orang Indian Aloke. Di situ menandai awalnya dia itu ingin menguasai Grimsbrook gitu ya, dengan pembunuhan massal itu. Nah, lalu situ kita menemukan pembunuhnya itu adalah kepala sipir, yaitu Milton Grimes. Jadi Milton Grimes itu mulai yang namanya lebih terrealisasi lagi bahwa Crimson Order itu membunuh orang-orang Indian Aloke itu karena mereka itu menginginkan emas gitu. Pada dasarnya penjajah itu punya 3 prinsip yang namanya 3G atau Gold, Glory, Gospel. Mungkin pertama itu adalah kekayaan atau disimbolkan dengan emas. Lalu glory itu adalah kejayaan, di mana mereka nantinya bakal menguasai sebuah daerah, di mana nanti bakalnya daerah itu akan mengikuti daripada aturannya, atau bisa dibilang seorang imperialis, yaitu orang yang membuat sebuah aturan sendiri di daerah jajahannya. Lalu yaitu yang ketiga itu adalah gospel, yaitu adalah penyebaran agama Kristiani gitu. Nah, kembali lagi ke Crimson Order bahwa itu tidak terang tuh bahwa si Solomon itu membunuh orang-orang Indian Aloke demi menguasai emasnya gitu. Dan sebenarnya antara pernikahan itu cuma umpan bahwa bagaimana dia itu nanti bisa mati gitu di tempat itu gitu loh. Nah, di situ kan pada akhirnya kita mendapat penangkapan dan kita berlanjut lagi ke markasnya gitu ya, ke markas Crimson Order. Di situ menemukan bahwa orang-orang yang selama ini kita kenal, mungkin seperti kayak Pak Wali Kota Howard Johnson, lalu mungkin Greeny. Nah, itu dia itu bergabung sama Crimson Order. Jadi di sini
untuk secara keanggotaan itu mulai jelas bahwa orang-orang crimson order itu nggak harus dari lintas keturunan darah gitu. Artinya kamu ini siapa gitu, mungkin kakeknya siapa, kakek kamu, sehingga kamu bisa bergabung dengan crimson order gitu. Dan ternyata orang-orang crimson order ini dia itu menggiring orang-orang yang sekiranya mempunyai pangkat penting di bidangnya gitu. Kayak Aldon Green, dia itu kan punya semacam corporate yang bernama Kimia Farmakop, terus mungkin Bang Grini gitu ya, dan sebagainya. Itu dia ditarik gitu. Dan situ kan mulai melakukan persidangan, dan pada akhirnya ya begitu, dia itu di penjara selama seumur hidup gitu ya. Oh, mereka berempat itu kayak si Milton, lalu si Serena, lalu Howard Johnson sama si Greene itu di penjara mereka seumur hidup, dan sekaligus mengakhiri daripada teror Crimson Order gitu. Jadi mungkin apa yang tidak diceritakan oleh criminal case aslinya gitu ya, secara aslinya gitu ya, atau mungkin secara subjektif atau pemikiran pribadi saya, bahwa mungkin itu akan terbit koran gitu yang menyatakan bahwa pemimpin Crimson Order itu sudah ditangkap yang bernama Milton Grimes, dan itu udah tidak akan tertutup lagi rahasia itu. Dan di situ membuat diupayakan bahwa untuk kita gitu ya, bahwa untuk mengembalikan lagi tanah-tanah Indian Aloke, dan mereka berhak tinggal di Gamesblock, dan bagaimana hak mereka itu kita penuhi gitu. Dan saya mengambil kesimpulan atau mengambil hikmah dari cerita ini itu adalah bahwa Crimson Order itu menjadikan sebuah kekuasaan seorang pemimpin adalah segala-galanya, bahwa orang-orang seperti mungkin anak buahnya atau mungkin orang-orang yang ikut bersama di dalam organisasi itu tidak boleh melawan, karena bagaimanapun menurut apa yang mereka yakini bahwa pemimpin itu adalah benar. Dan satu sisi, dan berdasarkan ungkapan daripada Hakim Hal di sidang abad ini gitu ya, dimana tadi diceritakan bahwa petinggi-petinggi dari Crimson Order yang menjadi hantu Gamesblock jilid 2, dia mengatakan bahwa orang yang membunuh itu adalah orang yang lemah, karena pada dasarnya mereka tidak bisa hidup dengan cara yang baik. Nah, jadi saya itu ingin kembali ke poin pertama tadi, mengapa saya itu memangkas cerita ini mengenai Crimson Order yang harusnya ada dari kasus 52 sampai kasus 56. Nah, yang pertama itu adalah sebenarnya inti dari kasus Crimson Order ini itu adalah 3 kasus, yaitu 52, 53, dan 56. Nah, lalu bagaimana dengan kasus daripada 54 dan 55? Nah, jadi inti dari kasus 54 dan kasus 55 itu adalah hubungan antara para cucu dan sesepuhnya gitu. Ya mungkin misalnya kayak Rosie Gatwood, lalu dengan sesepuhnya yang konon katanya dia itu seorang kupu-kupu malam gitu ya, sehingga dia melakukan hubungan dengan seorang pendeta gitu ya. Lalu mungkin dengan Chess Goodwin, dengan dengan sesepuhnya juga mengatakan bahwa dia itu dirugikan oleh Crimson Order. Nah, hal itu berkaitan dengan pola kehidupan berorganisasi dari Crimson Order gitu itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Jadi saya memotong itu karena hanya mengambil inti-intinya aja, dan itu hanyalah mengenai kisah kehidupannya di rumah tangga Crimson Order gitu. Terus yang kedua itu karena untuk mempersingkat waktu saya untuk membuat materi ini gitu ya. Kalau kalian mungkin pertemanan di FB saya, terutama buat yang main criminal case gitu ya, di situ saya akhir-akhir ini mungkin kan mengurusi ya biasa lah, mungkin urusan sekolah gitu ya. Jadi bagaimana saya menyelesaikan itu dulu, dan nanti bagaimana bisa fokus gitu. Dan saya mengusahakan bahwa apa yang saya ceritakan ini mungkin saya mengambil dari referensi-referensi yang terpercaya, sehingga mengandung mendominasi daripada objektif atau apa adanya, dan sehingga mengurangi daripada banyaknya pendapat yang saya utarakan di video ini gitu. Terima kasih buat detektif yang udah nonton video ini. Jadi jika detektif suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena kedepannya saya akan menghadirkan kisah-kisah menarik seputar criminal case gitu ya, yang mana nantinya akan membuka pikiranmu mengenai bagaimana sebuah alasan cerita di criminal case itu menjadi menarik, atau mungkin
mengapa sebuah cerita itu dianggap sebagai kontroversi gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe buat kalian yang jadi detektif yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tunggu kalian di video yang baru.